Saya ke Pak Beni Idrus, Kepala BKD Kota Gorontalo. Di kota ada berapa banyak, Pak? Terima kasih, Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pertemuan pada hari ini kami sangat memberikan apresiasi, mengangkat tema tahun depan honorer akan dihentikan massal. Ini luar biasa ini kalimat ini. Solusinya apa? Luar biasa ini. Tetapi sedikitnya saya juga memberikan gambaran, walaupun sedetail sudah disampaikan Kepala BKD Provinsi Pak Sekda Kabupaten Bone Bolango, Pak dari anggota Dewan, terkait dengan permasalahan bahkan sekarang ini sudah boleh dibilang sudah terviral. Dua surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan. Edaran pertama mempertegas terkait dengan status pegawai yang ada di instansi pemerintah pusat dan daerah. Diperkuat lagi dengan edaran kedua terkait dengan pemerintah daerah itu diharapkan melaksanakan pemetaan. Nah sekarang para tenaga honorer ini otak-atik cari ini cari itu untuk mengadu nasib mereka seperti apa. Alhamdulillah hari ini ada satu pertemuan, kami sangat apresiasi ini. Sedikitnya kami berikan gambaran terkait dengan apa yang disampaikan ini. Saya tidak mengulangi apalagi yang disampaikan oleh Kepala BKD ini sudah dari sisi runut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Dan tidak boleh kita pungkiri dan tidak boleh kita bahas, masih seperti itu aturan. Dari yang kemarin sampai dengan saat ini PP 49 itu telah mengamanatkan seperti itu. Sebenarnya dari 5 tahun dari 4 tahun kemarin itu sudah digaungkan di PP 49 bahwa 5 tahun sejak diundangkan itu tidak ada lagi. Nah sekarang sudah diambang pintu 28 November. Nah pertanyaannya, langkah apa yang akan kita lakukan? Solusi apa yang akan kita lakukan oleh provinsi, kabupaten, kota? Tadi Pak Sekda Kabupaten Bone Bolango ini sangat jelas, sangat terukur langkah strategis yang sudah akan dilaksanakan menyikapi ini. Nah tentunya kami dari pemerintah Kota Gorontalo sudah menyikapi itu dan sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk menyahuti permasalahan ini. Jadi sangat tepat dengan tema yang ada. Sedikitnya saya berikan gambaran karena saya bicara skop kota saja Pak Hadi. Sedikitnya saya berikan gambaran data. Kalau provinsi ada 4 ribuan, di Kota Gorontalo sampai dengan saat ini jumlah tenaga honorer atau non ASN, kalau kita di kota nomenklaturnya TPKD, tenaga penunjang kegiatan daerah, yang jumlahnya kurang lebih ada 2.399 tenaga non ASN, 2.399. Nah sekarang dengan adanya surat edaran ini 2.399 ini, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah kota? Yang pasti pemerintah kota telah berkomitmen tetap berpihak pada tenaga honorer. Itu komitmen pemerintah kota. Tetap berpihak pada tenaga honorer ini. Nah karena keberpihakan pemerintah kota ini, tentunya kita akan menyusun langkah-langkah strategis. Nah kita sudah mencoba membuat desainnya. Kami kebetulan yang dipercayakan oleh Bapak Wali Kota untuk membuat desain itu. Dan desain itu kami sudah paparkan di hadapan TAPD, kita sudah paparkan di hadapan DPRD, lewat Komisi A, kami sudah sampaikan desain yang kami sudah buat. Sekedar sharing saja, saya tidak lihat ke belakang dari aturan-aturan, sudah dijelaskan sampaikan tadi. Ada 3 langkah strategis pemerintah kota laksanakan menyikapi apa yang menjadi surat edaran ini. Yang sudah lama kemarin, berapa tahun kemudian PP 49 2018. Langkah apa yang kita lakukan untuk menyikapi tenaga penunjang kegiatan daerah alias honor non ASN yang di Kota Gorontalo yang jumlahnya 2.399. Ini masih minus tenaga non ASN yang di rumah sakit.
alwi sabu. Kenapa? Karena mereka itu masuk pada BLU. Itu yang. Nah sekarang langkah yang kita lakukan sebagai informasi, ada 3 langkah strategis yang kami tawarkan baik pada pihak eksekutif lewat TAPD dan Banggar dan DPRD melalui Komisi A. Yang pertama yang kami lakukan, kita akan melakukan langkah pencegahan. Apa pencegahan yang kita lakukan? Tentunya dari 2.399 ini dulu yang kita harus selamatkan. Dengan pencegahan apa? Kita membatasi dulu, tidak ada perekrutmen, tidak ada yang pengganti, yang sudah menurun kita ganti lagi, kita kunci semua dulu itu. Dan kita atur dengan instruksi wali kota ke seluruh OPD. Itu langkah awal. Kenapa? Kalau kita buka kerannya, kira-kira melipat 2 kali lipat lagi. Dan itu dari data database yang ada, dari sejak berapa 4 tahun kemarin, itu progresnya itu tidak menurun, bahkan naik dia. Mungkin kan tadi itu, apalagi tahun depan tahun politik lagi. Nah ini barangkali. Nah sehingga pencegahan yang pertama, kita kunci dengan instruksi wali kota siapapun dia, dari teman-teman anggota dewan, dari calon-calon yang nantinya kita kunci dulu. Banyak aspirasi Pak, makanya saya pagar kita presentasikan di hadapan DPRD yang terhormat. Alhamdulillah DPRD kota sangat mendukung Pak. Jadi itu langkah awal yang kita lakukan. Kita kunci. Yang kedua, kita melakukan moratorium. Tidak akan menerima tenaga-tenaga PNS yang akan masuk dulu ke kota. Sekarang cukup banyak Pak. Pohuwato, Bone Bolango, Gorut, Bone Bolango juga Pak Sekda masuk ke kota. Ini kan menambah lagi anggaran. Dan menjadi terancam lagi TPKD. Makanya kita kunci dulu itu Pak. Baik tenaga, walaupun kita guru kita itu di data Dapodik Nasional itu kekurangannya itu kurang lebih 518 Dapodik Nasional. 518 Pak PGRI. Belum lagi nakesnya. Cukup banyak. Nah kalau ini kita buka terus, kapan mau selesai ini cerita? Itu langkah pertama yang kita lakukan Pak. Kita buat pencegahan, walaupun ini mau dibilang pencegahan dini, Lombok uti Pulito. Sampai tahun depan ini sudah harus kelar, tetapi kita tetap berusaha ada pencegahan, ada langkah-langkah yang harus kita buat. Itu Pak, itu langkah strategis yang kita lakukan oleh pemerintah kota di dalam menyikapi apa yang menjadi SE supaya ini para tenaga honorer ini tidak galau-galau, walaupun sekarang juga galau. Sejak kapan pencegahannya Pak? Sejak tanggal berapa itu suratnya? 23 Juli. Pasca daripada surat edaran ini, apa langkah yang kami lakukan? Yang pertama, kami segera mendatangi Sumur, kami ke Menpan. Kami bawa anggota dewan. Kita berdialog, waktu itu Pak Cahyo masih hidup. Belum almarhum kami. Yang jawaban Menpan apa? Ini surat edaran ini bukan saat ini disampaikan. Masih 4 tahun kemarin di PP 49. Di PP 49 dari 2018 sudah disauti ini. Itu Pak. Kami datang ke Menpan, kami singgah di BPSDM-nya DKI Jakarta untuk melihat apa yang menjadi amanat SE, sistem outsourcing. Kami singgah ke DKI Provinsi untuk kita adopsi. Alhamdulillah dari studi banding seperti itu ada hal-hal yang kita adopsi, yang kita coba, kita masukkan pada langkah strategis ini. Yang kedua, langkah yang kedua yang kita lakukan setelah ini sudah jalan Pak. Saya ini boleh dibilang hari-hari berdering ini telepon. Pak Kaban, titip sup, napas satu orang so mundur di sini, tidak ada, kembali ke instruksi wali kota. Alhamdulillah teman-teman dari anggota Dewan Kota sangat mendukung Pak. Pemerintah kota juga sangat mendukung, Pak Wali mendukung. Jadi kalau kita buka kerannya tidak akan selesai ini Pak. Itu satu. Jadi dikunci di angka 2399. 2399. Ya, Ya, harus dicatat itu tidak bisa bertambah lagi. Tidak bisa bertambah Pak. Kalau berkurang bisa, tapi bertambah. Berkurang lebih bagus. Ya. Ya. Mudah-mudahan Pak, karena saya ini ada dari pers yang wawancara saya, dari ini semua
Saya bilang, Bo Hegarama apa Hadi, kita kembali ke jalan yang benar dulu. Walaupun kita memasuki pintu tahun politik, nanti kita lihat Pak ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan harapan Pak dari anggota dan provinsi Pak Aldin, insya Allah akan ada perubahan Pak ya ke depannya, akan ada kebijakan baru. Yang kedua, langkah strategis kedua yang dilakukan oleh pemerintah kota menyikapi apa yang menjadi tema pada hari ini, yaitu kita melakukan pemetaan. Pemetaan Pak yang kita lakukan. Kenapa kita lakukan pemetaan? Karena itu amanat SE, Menpan RB. Amanat itu Pak. Kita buatkan pemetaan. Sasaran pemetaan kemana? Ke 2.399 ini. Kita tidak melihat lagi yang eksternal, yang internal, yang 2.399 ini yang menjadi patokan kita. Kenapa? Kalau ini dibiarkan angka pengangguran lagi naik. Kebetulan saya mantan orang Nakir. Jadi saya tahu persis bagaimana pengaruh pada angka pengangguran. Itu Pak. Jadi apa pemetaan yang kita lakukan terhadap 2.399 tenaga non ASN yang nomenklaturnya di kota TPKD, tenaga penunjang kegiatan daerah. Yang pertama yang kita petakan itu berdasarkan jenis dan kualifikasi pendidikannya. 2.399 itu berapa sih yang S1, berapa yang diploma, berapa yang SMA, berapa yang SMP, berapa SD, berapa S2. Kenapa kita petakan begitu? Menyahuti amanat daripada persyaratan yang akan masuk pada P3K. Harus S1 karena tenaga fungsional. Harus S1 Pak. Makanya kita petakan dulu. Nah alhamdulillah dari hasil pemetaan kita, yang S1 itu kurang lebih dari 2.399 kita dapatkanlah 931 orang. 931 orang Pak. Yang S1, yang S2 itu ada 4 orang, diploma 385. Seandainya yang dipersyaratkan oleh P3K minimal S1, berarti yang akan masuk ke kita dorong ke S1 hanya 936. Itu idealnya. Kalau bicara data Pak, ada 930 yang harus masuk ke P3K. Pertanyaannya, Made Utono bukan S1. Kan pasti kan muncul pertanyaan itu. Apakah mau dibiarkan? Nah tadi ada dari Bone Belango ada langkah strategisnya. Nah kita juga punya langkah strategis ke situ Pak. Apa yang kita lakukan setelah dipetakan? 931, 936 S1. Kalau kita jumlahkan dengan diploma, karena ada di jabatan-jabatan tertentu yang P3K kualifikasinya dipersyaratkan itu adalah diploma. Contoh yang di perhubungan ya, pejabat fungsi perhubungan itu diploma. STD yang kemarin ada yang diploma yang masuk ke kita terima. Itu Pak, itu dari pemetaan kualifikasi pendidikan. Kemudian kita inventarisir juga jumlah OPD di TPKD atau tenaga non ASN itu di setiap OPD. By name, by address, by office. Jangan sampai ada seludupan politik. Kita perketat Pak. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga menyiapkan dalam pemetaan ini apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BKPP tadi. Menyiapkan anjapnya, ABK-nya, peta jabatannya harus ada itu. Tidak ada gunanya ada jumlah jumlah dari yang kita butuhkan, tidak ada rumah jabatannya, tidak bisa juga. Nah ini yang kemarin kita sudah lakukan. Sebenarnya kalau berdasarkan anjap ABK kita yang kemarin Pak, ini sementara kita baru-baru kurang lebih 1 bulan kita kerja sama BKN. Kalau data yang kemarin itu sebenarnya kalau mengikut hasil anjap Kak, kebutuhannya untuk pejabat pelaksana itu hanya 1.500 Pak Kabit ya? 400. Hanya 1.400 yang real. Yang itu yang sebenarnya rencana kami diduduki oleh tenaga honorer. Itu yang sebenarnya. Tapi itulah realita, lain di bibir, lain di hati. Seperti itu. Realitanya apa? Ternyata lebih, jadi 2.399. Dan kami juga tidak bisa menutup mata itu Pak. Mitra-mitra juga. Tapi dengan adanya ini kita harus
Harus Pak, mohon izin Pak minum. Oh ya, silakan. Itu tahap kedua Pak, pemetaan. Tahap ketiga yang akan kita lakukan, skema penyelesaian. Skema penyelesaiannya apa? Ini sudah masuk pada inti yang solusinya apa? Ini solusi-solusi yang kami tawarkan dari pemerintah kota Pak. Yang pertama, setelah kita petakan kan kita bisa bedakan mana yang kualifikasi memenuhi ke P3K, mana yang tidak. Yang memenuhi ke P3K, kita dorong mereka ke jalur P3K. Berapa jumlahnya? Yang persyaratan tadi, menduduki satu jabatan fungsional harus minimal S1 atau D3. Berapa totalnya? Yang tadi, kalau kita jumlah 900 lebih itu, dari 2.300 sekian. Itu skema penyelesaian, kita akan dorong mereka ke P3K. Langkah apa yang kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan? Rencana kami, semua P3K insya Allah ketika akan masuk ke P3K, kami akan dampingi untuk pembimbingan. Terutama yang melewat seleksi CAT. Itu. Dan alhamdulillah dari TAP dia mendukung. Bangkar yang saya belum tahu bagaimana karena sementara pembahasan sekarang. Insya Allah. Itu yang akan kita lakukan. Sebenarnya kami kerjasama dengan BKN Pak Kabit ya. Kerjasama dengan BKN untuk UPT. Akan kita giring mereka ke sana pembimbingan, tapi ternyata kami dapatkan surat edaran dari BKN tidak boleh sama sekali, bahkan kerjasama dengan tenaganya untuk bantuan tidak bisa sama sekali, sehingga berhenti di situlah. Kami akan melaksanakan minimal mereka yang sudah tua-tua yang masih memenuhi syarat dari sisi umur, minimal masih boleh membedakan mana komputer on dan off. Minimal itu. Nah kita akan kebetulan di aplikasi kita yang kami gunakan itu yang ini oleh kabit saya dinamakan itu SIBEN. Apa kabit ya? Itu sistem aplikasi yang kita sudah bangun untuk ujian dinas, seleksi latihan-latihan seleksi seperti ini yang mutasi masuk kita akan seleksi lewat sistem komputer itu. Kemudian yang kedua, skema penyelesaian akan kita lakukan apa? Setelah yang 900 lebih ini, katakanlah 1000 lebih tambah diploma, itu setelah kita dorong ke P3K, pertanyaannya kan 28 November selesai. Apa yang akan kita lakukan? Apakah mampu kita menyelesaikan 28 November? Hal yang mustahil Pak. Kenapa? Kembali lagi kemampuan daerah. Anggaran. Contoh Pak, saya ambil contoh. Guru. Kemarin saya ikut Rakornas di Makassar terkait dengan rekrutmen P3K guru Pak. Ini saya tambahkan menyahuti apa yang disampaikan oleh PG Ritana. Kota Gorontalo itu di Dapodik Nasional itu ada 518 kekurangan. Kita diberikan oleh Kemendikbud berapa kuota Pak? 206. Artinya kalau 206 tahun ini 2022, tahun depan sisanya lagi semua tuntas guru di kota. 206 dikasih. Bahkan istilah dari Kemendik, ayo tambah Pak Kaban, mumpun formasi promo. Itu istilah mumpun formasi promo. Dalam hati Pak saya, titi jaga gajian. Sehingga berkembang pada saat itu Pak, makanya ini ada dari anggota dan provinsi, semua stakeholder. Mari kita berjuang Pak. Berjuangnya lewat mana? Lewat anggaran, lewat DAU. Gaji ada di DAU. Sekarang saya analisis saya dia berbanding terbalik Pak. Berbanding terbalik ini. Kita oleh pusat ditekan, angkat ini untuk penyelesaian apa semua. Tetapi gaji bagaimana? Anggaran bagaimana dari pusat? Daerah tidak boleh dipersalahkan. Apalagi macam daerah Gorontalo yang PAD-nya hanya kecil. Tidak mungkin Pak. Makanya kami sarankan pada saat itu di Rakornas, kalau boleh khusus penggajian untuk guru ini dibuat macam sertifikat guru. Masuk di DAK non fisik. Sehingga tidak baku campur dengan DAU. DAU ini tiap tahun kurang terus Pak Sekda ya. Nah, nanti kita dengar besok ini ada pidato Presiden. Mudah-mudahan kebijakan nasional akan masuk di situ. Di DAU. Nah seandainya DAU dikurangi, saya lila tidak akan tercapai ini Pak. Jadi ini sebagai informasi untuk PGRI, jangan juga persalahkan daerah.
Ini kebijakan pusat yang digiring ke daerah yang menjadi masalah daerah juga. Dari anggaran. Kalau mau tanya pas saya sebagai kepala badan, guru yang 518 boleh saya tuntaskan 1 tahun. Yang penting saya digaji. Nah sekarang daerah apa? PADG apalagi kota, hanya kota jasa. Kita tidak punya potensi-potensi pariwisata apa macam Bone Bolang apa. Kita hanya sektor jasa. Itu Pak terkait. Nah dalam ini yang terkait dengan guru. Nah rekrutmen tadi pertanyaannya Pak Hadi tadi. Apakah boleh segera dialihkan? Sudah ada jawabannya Pak di guru. Ini sebagai informasi juga. Di guru sistem rekrutmen ini menggunakan sistem istilah 3P. Ada P1, P2, P3. P1 itu apa? Prioritas 1. Siapa yang prioritas 1 itu? Mereka yang sudah lulus passing grade di 2021 kemarin. Maka mereka itu tidak lewat seleksi, langsung SK Pak. Ini tepuk tangan dulu untuk guru ini. Ya. Yang kedua, prioritas kedua apa? Mereka yang masuk pada kategori 2 dan guru yang masuk pada sudah terdaftar pada Dapodik 3 tahun ke atas. Itu lewat kategori. Sistem seleksinya bagaimana? Diserahkan ke daerah. Dinilai oleh pimpinannya langsung. Gagah Pak. Gagah. Strategi ketiga P3, prioritas ketiga. Prioritas ketiga itu apa? Yaitu semua guru yang sudah lulus PPG dan yang sudah terdaftar di Dapodik kecil dari 3 tahun, maka mereka itu yang lewat sistem CAT. Itu mekanisme untuk guru Pak, dan itu sudah ditetapkan. Nah pertanyaannya, saya ambil contoh kota. Kami diberikan 206 kuota. Setelah saya koordinasi dengan Badan Keuangan, ternyata kota tidak mampu anggaran itu Pak. Yang sementara kita gunakan untuk penganggaran, kita masih mengaca pada berapa jumlah yang pensiun. Sehingga 200 orang tahun ini yang kita kuotakan itu bukan hanya untuk guru. Bukan hanya untuk guru itu Pak. Tapi untuk semua, nakes, guru, tanpa tenaga administrasi. Sehingga begitu kita bagikan oleh pusat dikasih kita kuota hanya 70 Pak, Kabit ya, 70. Nah pertanyaannya, tadi di P1, 70 orang guru. Formasi tahun 2020 dan kita sudah input lewat e-formasi. 70 Pak, lulus passing grade Kota Gorontalo yang kemarin berapa? Ada 91. Berarti masih ada 21 belum terakomodir. Sehingga tidak akan pindah ke P2. P2 itu bisa dilaksanakan apabila masih ada sisa formasi. Seterusnya begitu Pak. Itu terkait dengan guru menyahuti jawaban dari walaupun ada perlawanan hukum. Begini Pak kedudukannya Pak. Supaya kita jelas ada penyamaan persepsi ini terkait dengan guru. Saya juga mantan guru Pak. Saya mantan guru, jadi saya tahu persis juga terkait bagaimana nasib guru ini. Mantan guru saya juga. Oh gitu ya. Saya ini Pak Sekda, tapi selebih dari saya ini. Ya. Oke, kemudian yang berikut itu lewat P3K. Sekarang bagaimana dengan bukan S1? Tidak boleh kan masuk ke P3K. Kita gunakan apa yang menjadi amanat SE. Kita gunakan sistem outsourcing. Outsourcing cuma dibatasi, hanya 3. Hanya sopir, kebersihan dan keamanan. Sebenarnya ini Pak Sekda kalau saya lihat, mereka ini mengangkat ini hanya berdasarkan Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Tapi kalau kita lihat dari Omnibus Law, bukan hanya 3 itu Pak, di Undang-Undang ketenagakerjaan yang baru di Omnibus Law. Lebih dari itu. Makanya kemarin kami rencana masuk ke sana, ini yang digunakan dasar ini apa? Undang-Undang 13 atau sudah yang baru? Ini Pak, yang kita, ya kebetulan dari nakir jadi sedikitnya masih ada itu ilmu nakir Pak. Itu. Yang kedua, nah sekarang sistem outsourcing. Ya, ini akan kita gunakan. Di outsourcing juga ada masalah Pak. Amanat outsourcing terkait dengan penggajian minimal harus UMP. UMP provinsi berapa Pak? 2,8 ya. Yang biasa mereka hanya terima paling macam saya. Sopir saya itu terima 2,1. Berarti masih harus ada penambahan 700 lagi. Totondoi. Ini permasalahan Pak, di mana duitnya? Strategi banyak. Tambah fee outsourcing. Ya. Tambah fee outsourcing. Ya. Itu pasti ada itu Pak. Iya. Itu. Jadi bukan hanya 2,8. Iya pasti. Lebih. Itu. Kan ini perusahaan ada keuntungan juga. Iya. Iya. Itu Pak, sistem outsourcing yang akan kita lakukan.
Nah ini yang kami tawarkan, mudah-mudahan akan di-backup. Dan yang ketiga, strategi penyelesaian ini ada kelompok-kelompok. Kan mungkin susah sekali dia mau bersaing saja dalam kompetisi P3K atau apapun so. Tadi Pak istilah Pak Sekda, mungkin ada faktor-faktor usia ya Pak Sekda ya. Kami sama dengan, kami akan dorong mereka ke UMKM Pak. Pola UMKM ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini. UMKM caranya bagaimana? Kita akan kerjasama dengan pihak LLK. Kita akan melatih mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, usaha yang akan mereka bangun secara bertahap, dan setelah LLK keluar dari pelatihan mereka sudah ada bekal, kita akan berikan mereka semacam dana stimulan, bukan dana tetap, stimulan, perangsang mereka untuk membuka usaha. Kalau perlu dalam bentuk barang, tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau tidak, dulu tadi HP habis. Itu Pak. Kebetulan waktu saya di Nakir, saya tidak lagi menggunakan bantuan uang, sudah dalam bentuk barang. Kalau di kelompok laundry, kita kasih mesin laundry dia. Itu Pak. Jadi itu langkah strategis yang akan kita lakukan di dalam penyelesaian tenaga honorer ini untuk Kota Gorontalo menyahuti apa yang menjadi pertemuan pada malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan skema penyelesaian, kita juga sudah punya rencana aksinya Pak. Bahkan sampai penafsiran berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 2399 ini, lumayan Pak, cuma 64 miliar Pak. 64 miliar akan membiayai P3K, outsourcing dengan UMKM. 64 miliar. Saya paparkan di TAPD mau bayar lo di Pak Ben. Artinya kan kita sudah ada langkah-langkah Pak Sekda. Saya berapa per orang TPKD semua sampai sudah masuk gaji 14, 13, 14. Ada TPP-nya. Sudah kita hitung Pak. Outsourcing berapa yang akan kita, kebetulan kita sudah punya data Pak. Untuk sopir kita itu kurang lebih yang kategori 2-nya itu ada 17. Non kategori 2 ada 60. Berarti ada 77 sopir. Itu sepasti ke outsourcing. Kemudian yang satuan pengamanan kategori 2 ada 108. Yang non kategori 2 ada 135. Berarti kurang lebih ada 242, 3. Nah ini kita sudah hitung-hitung Pak. Jadi kita berhitung berdasarkan data. Dengan angka-angka rupiah maka dibutuhkan anggaran untuk penyelesaian di 2023 kurang lebih 64 miliar. Setelah itu tentunya akan konstan itu, bahkan bisa naik. Apalagi P3K naik dari start dari kelas 9, naik kelas 10, ke 11. Kalau PNS kan golongan 3A, 3B, 3C. Di P3K juga ada, start dari kelas 9 dia. Yang sama juga. Dan kenapa diarahkan ke P3K? Seperti penyampaian dari Pak Kepala BKPP Provinsi, BKD Provinsi, arahnya ke sana. Dan ini menyahuti apa yang menjadi e-government yang disampaikan Pak Sekda. Arahnya ke situ Pak. Jadi bukan hanya asal-asal juga mengangkat P3K. Karena kita akan menuju pada ASN yang berkelas dunia Pak. Ini yang permasalahan yang kami bisa sampaikan untuk meseringkan apa yang akan kita lakukan. Jadi pemerintah Kota Gorontalo sudah ada langkah rencana strategis. Judul kami itu rencana strategis penyelesaian honorer di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kami lengkap dengan estimasi anggaran Pak. Estimasi anggarannya sudah ada di kita. Tinggal komitmennya. Kuncinya saya berharap pada para pengambil kebijakan, mari kita korek bersama terkait dengan untuk mendapatkan anggaran lewat DAU Pak. Kalau apapun rencana yang kita buat, kembali ke daerah lagi, tidak bisa Pak. Belum lagi berbanding terbalik dengan amanat Kemendagri terkait dengan bahwa perbandingan belanja pegawai dengan belanja publik berapa? 30 banding 70 Pak Sekda ya? 30. Nah sekarang di Kota Gorontalo sekarang 50 lebih Pak. Tambah ini lagi bisa 60, jadi terbalik lagi 60-40. Kalau kita merekrut ini dengan daun konstan. Daun konstan tiap tahun. Tapi kalau daun dikurangi, naik lagi. Seharusnya daun itu berbanding lurus dia dengan penambahan P3K ini. Kalau dia berbanding lurus insya Allah konstan ini Pak. Makanya mari saya harap kita semua bergandengan tangan, kita pacu lewat
Bapak dari anggota dewan untuk mengedit bagaimana penambahan DAU. Kalau kita pantau kan DAU ini belum lagi daerah-daerah ada utang pen macam-macam lah. Dan DAU berpengaruh pada DAU itu. Nah ini Pak yang bisa kami sampaikan dari Kota Gorontalo menyahuti tema yang pada hari ini. Solusi apa yang dilakukan? Inilah solusi-solusi tawaran yang kami lakukan dari Kota Gorontalo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi di outsourcing juga itu ada problem, Pak. Outsourcing mungkin posisinya tetap ada, tapi orang-orangnya mudah sekali diganti. Itu lagi yang problem. Betul di Pak, outsourcing. betul sekali. Jadi Ini tetap harus- membuat para honorer ini tetap masih cemas kalau dengan outsourcing. Ya memang. Tapi kalau dilihat dari kalau mereka goal di outsourcing, upahnya bisa naik Pak. Sedikitnya Pak terkait dengan hasil konsultasi kami dengan Menpan saat itu awal-awalnya sebenarnya roh atau arah daripada kebijakan ini kemana? Ini Pak, ada 3 hal hasil konsultasi kita Pak Kabid ya. Yang pertama ini, kenapa mereka buat begini? Agar supaya para tenaga honorer ini mempunyai status yang jelas. Itu yang pertama. Harus mempunyai status yang jelas. Jelasnya apa? Harus jelas mana yang P3K, mana yang outsourcing, mana yang ke UMKM. Harus jelas dia. Yang kedua, harus memiliki upah yang layak. Sekarang Pak, mungkin apalagi di guru, ada yang 1 bulan mungkin terima hanya 200.000 Pak PGRI ya. Ada yang cuma 200.000 per bulan, saya tahu. Kebetulan juga saya mantan Diknas. Ada yang cuma 200.000 per bulan Pak. Bahkan ada apalagi guru-guru PAUD. Ada yang pada menolak. Karena apa? Hanya karena mengejar status. Sudah pakai yang bagus, sudah pakai yang lumayan, cuma mengejar status Pak. Tapi dari sisi upaya yang layak tidak. Nah inilah maksud salah satu juga dari Menpan untuk mengedarkan ini adalah agar supaya para tenaga honorer memiliki upaya yang layak. Dan yang ketiga akan memiliki perlindungan hukum. Benar, saya setuju dengan saran dari PGRI tadi. Sudah apa jelas, guru harus jelas, ada perlindungan. Di undang-undang guru ada jelas sekali dia. Perlindungan guru ada. Demikian juga di PDS yang lainnya. Jadi barangkali ini saja Pak Hari dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben Idrus. Pemirsa kita kembali setelah pesan-pesan berikut.